Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Ada sukacita dari rumah Tuhan. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya, kita memberikan kemuliaan baik dahsyat bagi Allah kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita dalam ibadah yang kudus ini berasal dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru Kau berikan pada kami Tuhan, untuk kesempatan bagi kami semua untuk datang ke rumah-Mu, untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang siap buat dibentuk, berikan kami pikiran yang fokus hanya pada Engkau. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami Tuhan yang masih dalam perjalanan, tibakan mereka di tempat ini dengan selamat, tidak kurang sesuatu apapun. Biar sungguh Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami mau merayakan kebaikan Engkau dalam kehidupan kami. Kami mau merayakan kemuliaan Engkau yang melingkupi kehidupan kami. Dan kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang yang bersukacita di dalam rumah Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Shalom. Bersukacita ya kalau kita hari ini bisa datang beribadah kepada Tuhan. Saya mau ajak kita semua untuk tos dulu ya. Kiri kanan kita, depan belakang, kita tos dulu, kasih tos. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dalam Mazmur 34 ayat 8 berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Saya percaya kita semua setiap hari merasakan kebaikan Tuhan. Baik yang dulu, misalnya dulu Tuhan baik, sekarang Tuhan baik, dan saya percaya dan kedepannya terus juga Tuhan akan baik sama kita ya. Sekarang kita nyanyikan lagu ini, "Kecaplah dan lihatlah." Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati Kasih setia. Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, Segala hormat. segala hormat bagimu Tuhan. Kau Yesus
kebaikannya. Amin. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, Betapa besarnya hidupku dipenuhi. hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sempurnalah Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Sempurnalah kehidupanku. Sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Oh Tuhan. betapa dalamnya Betapa dalamnya Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. hidupku Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. hidupku dipenuhi. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin, amin. Kita mau berikan sorak-sorai yang lebih lagi buat Tuhan. Karena dia Allah yang dahsyat, amin. Dia Tuhan yang perkasa. Kasihnya tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Kita akan angkat pujian ini lebih lagi. Come on. Yuk, tepuk tangan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Say, Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. berikan rasa syukur yang terbaik bagi Tuhan. Karena nggak pernah Tuhan tinggalin kita, amin. Sama-sama katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Amin. Dari hari ke hari tiada pernah Terima kasih Tuhan. kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Come on. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Terima kasih Tuhan. Yang saat ini bersuka cita karena kasih Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan kita bagi Tuhan. Sama-sama serukan. Oh,
dan berkat-Mu Tuhan. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Sekali lagi kita katakan tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Dari hari-hari kami, tangan-Mu yang perkasa, Besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih. Kita boleh berbangga. Kita memiliki Allah yang dahsyat, amin. Amin. Tangannya selalu menopang kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Terima kasih Tuhan untuk atas yang telah Kau lakukan dalam kehidupan kami. Atas proses kehidupan yang boleh kami alami Tuhan. Atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur ya Bapa. Terima kasih Yesus. Hati kami limpah dengan syukur. Haleluya Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari gereja Tuhan katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur dan kami katakan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Sama-sama kita katakan, banyak yang Kau perbuat. Benar Tuhan, kami percaya Tuhan, rancangan-Mu indah bagi kami Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan, kami berpegang hanya pada janji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa yang mengerti
sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur dan kami katakan terima kasih. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur. Walaupun kami melewati lembah kelam Tuhan, kami tetap percaya. Kami gak takut, kami gak gentar, karena tangan-Mu menopangku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Amin. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu
Benar Tuhan, biarlah Tuhan melalui pujian ini Tuhan Yesus, kami bawa hati kami untuk menyembah dan memuji Engkau selalu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Gak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami Tuhan. Tangan-Mu selalu menopang kami Tuhan. Kami yang berjanji Tuhan, nanti kami tetap percaya Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan pada janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, jika sebentar Tuhan kami akan memberikan Tuhan Yesus persembahan dan perpuluhan Bapa. Kiranya Tuhan persembahan yang dapat kami kumpulkan ini Tuhan dapat menjadi berkat Tuhan bagi gereja kami ya Bapa. Ajar kami Tuhan Yesus supaya kami dapat memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Hati yang selalu bersyukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami telah mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan untuk hari yang Kau berikan, buat kesempatan yang baru Tuhan Kau berikan pada kami untuk datang ke rumah-Mu Tuhan, untuk memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Barusan Tuhan kami sudah memberikan persembahan yang memberikan perpuluhan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan memberkati Tuhan, Kau akan memberikan hikmat Tuhan bagi tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga sungguh Tuhan menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, perpanjangan kerajaan-Mu Tuhan, dan memberkati banyak orang. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau Tuhan hati yang fokus sama Engkau, pikiran yang fokus sama Engkau. Jadikan kami, hati kami Tuhan siap buat Engkau bentuk. Dan pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan menjadi saluran berkat yang luar biasa bagi jemaat-Mu. Sehingga sungguh Tuhan kehidupan kami Tuhan menjadi kehidupan yang diubahkan dan kehidupan yang memberkati banyak orang. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Selama bulan Agustus ini kita akan membahas tentang eksposisi dari kitab Matius. Kalau minggu kemarin kita sudah mendengar pemaparan yang luar biasa tentang Yesus dan hukum Taurat. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita atau kita alami sehari-hari dan kita lakukan sehari-hari, yaitu kemarahan. Siapa yang tidak pernah marah? Tidak pernah marah? Semua pernah marah. Bagaimana kita memanage kemarahan kita, bagaimana kita memanage emosi kita akan menentukan output yang keluar dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan tentang kemarahan. Saya akan berikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah anger management. Anger management. Ini merupakan sebuah pop culture yang melambangkan kemarahan. Semua orang tahu kalau kita ngomongin tentang kemarahan, kita akan ngomong tentang Hulk gitu ya. Zaman saya masih muda, zaman saya masih remaja, ketika kita ngegodain teman kita dan teman kita marah, kita akan stay jarak dengan dia dan ngomong, udah jangan ganggu lagi, dia mau jadi Hulk nih, bentar lagi gitu ya. Karena yang di generasi saya dan generasi di bawah saya mungkin mengetahui bahwa yang identik dengan kemarahan adalah Hulk. Seseorang yang ketika marah, dia berubah jadi monster yang luar biasa.
kemudian dia menghancurkan lawannya, dia menghancurkan sekitarnya, bahkan kalau kita perhatikan dengan baik ternyata dia menghancurkan dirinya sendiri. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, kalau kemarahan kita tidak diatur, kalau kita tidak bisa mengendalikan kemarahan kita tidak hanya menghancurkan orang yang kita marahin, kita benci, kita sebelin, kemarahan kita itu akan menghancurkan lingkungan kita, kemarahan kita akan menghancurkan komunitas kita, dan kemarahan kita akan menghancurkan diri kita sendiri. Dan penting bagi kita semua tahu apa yang Yesus katakan tentang kemarahan. Penting bagi kita semua untuk mengetahui bahwa Yesus menghendaki kita melakukan sesuatu untuk mengendalikan kemarahan kita. Karena tidak suka kemarahan menjadi santapan kita setiap hari. Baik marah akan sebuah situasi dalam kehidupan kita, situasi yang nyebelin gitu ya. Saya suka jalan-jalan, diulang lagi. Dan saya sangat sebel kalau misalnya saya terjebak dalam situasi di mana saya tidak bisa melakukan, tidak bisa menjalankan rencana yang saya sudah susun untuk perjalanan saya. Kita bisa sebel, kita bisa marah sama situasi, dan kita bisa juga marah sama orang. Orang yang nyebelin, orang yang gak satu value dengan kita, orang yang mungkin mengusik kehidupan kita. Ataupun kita bisa marah dengan kombinasi keduanya. Kita marah sama situasi dan kita marah sama orang. Ada sebuah video singkat, boleh dibantu dari atas, dikeluarkan. Dia ada tulisan di atasnya, "Me, babe, don't push my button today. I'm not in the good mood." Di ceritanya ada seorang istri, ini ceritanya suami istri ya. Yang hitam itu istrinya, yang putih itu adalah suaminya. Si istrinya ngomong gini, "Babe, don't push my button today. I'm not in the good mood." Jangan bikin saya kesel hari ini. Saya lagi nggak mood, kata istrinya ke suaminya. Dan apa yang dilakukan oleh suaminya? Boleh di-play. Ini dilakukan suaminya. Padahal istrinya udah ngomong, "Don't push my button today. I'm not in a good mood." Kadang-kadang kita terjebak sama situasi yang menyebalkan, dan kita juga terjebak sama orang yang menyebalkan. Udah situasinya bikin kita marah, kita udah capek di kantor, kita dimarahin sama bos kita di kantor, kita bermasalah sama anak buah kita di usaha kita, pulang ke rumah, kita ketemu sama orang yang nyebelin juga. Ada yang pernah mengalami itu? Sampaikan tangannya. Atau cuma saya? Maafkan istri saya. Kadang-kadang kita mengalami hal tersebut dalam kehidupan kita. Kita terjebak dalam situasi yang menyebalkan bagi kita, bikin kita marah. Kita terjebak sama orang yang bikin kita marah. Dan pagi hari ini kita mau belajar bareng-bareng apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk memanage kemarahan kita. Kita buka bersama-sama di Matius 5 ayat yang 21 sampai yang ke-26. Matius 5 ayat 21 sampai ke-26. Kita akan baca bersama-sama, begini firman Tuhan. Matius 5 ayat 21 sampai ke-26. "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata pada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau pada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau pada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau
membayar hutangmu sampai lunas. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara, kemarahan merupakan hal yang lazim terjadi di dalam kehidupan kita. Kemarahan merupakan sesuatu yang hampir setiap hari kita alami dalam kehidupan kita. Baik terhadap sebuah kondisi ataupun pada orang-orang yang value-nya berbeda dengan kehidupan kita. Namun tanpa kita sadari, marah atau kemarahan kita itu mengundang dampak yang buruk terhadap relasi kita dengan sesama dan mengundang dampak buruk kepada diri kita sendiri. Saya dulu punya teman. Dalam kelompok komunitas saya dikenal sebagai peacemaker karena saya nggak mau ribut sama yang lain. Saya nggak mau ribut sama teman-teman yang lain. Dan satu orang di kelompok saya adalah orang yang tombolnya banyak banget. Tombolnya banyak banget. Kalau tadi ngomong don't push my button, satu button gitu ya, dia bisa ngamuk. Ini tombolnya banyak banget dalam diri dia. Kesenggol dikit marah, kesenggol dikit marah, kesenggol dikit marah. Dan kalau kesenggol dikit marah, saya yang bertugas untuk udah tenang. Sabar. Dan saya dalam perjalanan saya dengan dia, dengan teman saya itu, saya jadi capek. Kenapa? Saya harus jaga mood dia supaya tetap baik. Saya harus jaga mood dia tetap baik. Kalau misalnya ada sedikit-sedikit ada seseorang yang mau neken tombol dia, udah pergi dulu. Kalau ada orang lain yang mau nyenggol dia, udah tenang. Pindah tempat. Apa yang saya rasakan ketika saya berjalan dengan dia? Capek. Kenapa? Saya harus urusin urusan saya sendiri dan saya harus memikirkan caranya supaya dia gak kesenggol sama orang lain. Saya harus jaga mood dia tetap bagus. Karena apa? Kalau moodnya bermasalah, saya bakal diteror. Saya bakal diteleponin. Mood saya gak bagus gitu ya. Apa yang terjadi sama kehidupan saya capek. Lama-lama ngapain juga temenan sama orang kayak gitu. Udah saya capek sama urusan sendiri, saya capek sama dia yang harus saya jaga moodnya. Saudara, kemarahan itu gak cuma ngerusak orang lain, merusak diri sendiri. Karena apa? Kalau kita tidak menyadari caranya bagaimana kita bisa memanage kemarahan kita bisa gak punya teman. Karena apa? Malas. Kita gak bisa punya komunitas. Karena apa? Malas. Kemarahan, jangan sampai kemarahan kita itu mengkonsumsi atau memakan diri kita sendiri. Jangan sampai kemarahan kita itu memakan diri kita sendiri. Makanya penting Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, kita tahu apa yang Tuhan mau, bagaimana kita harus menyikapi kemarahan kita, bagaimana kita harus bertindak apabila kemarahan kita itu masuk ke dalam kehidupan kita. Kita akan bahas 2 poin saja yang penting yang harus kita ketahui dari ayat-ayat tersebut. Sebelum masuk dalam 2 poin tersebut, Bapak Ibu sekalian, Matius 5 ayat 21 sampai 26 itu merupakan pertunjukan bahwa Yesus sedang membuat pembeda antara dirinya dengan hukum Taurat. Yesus sedang membuat sebuah kontras antara apa yang diajarkan oleh hukum Taurat dengan apa yang Yesus ajarkan. Maksudnya seperti apa? Kita tahu bersama bahwa hukum Taurat yang dipercaya orang Yahudi pada saat itu sudah berlaku beratus-ratus tahun sejak zaman Musa. Hukum Taurat ini sudah berlaku beratus-ratus tahun sejak zaman Musa. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan orang Yahudi pada saat itu, mereka melakukannya hanya sebagai formalitas belaka, tanpa mengetahui makna di dalam hukum Taurat tersebut. Orang-orang Yahudi pada saat itu melakukan secara terperinci apa yang boleh dan tidak boleh dia lakukan. Mereka lakukan. Mereka tidak membunuh, mereka tidak berucap dusta, mereka tidak mencuri barang milik orang lain tanpa mengetahui makna di dalam peraturan-peraturan tersebut. Sehingga Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, ketika mereka melakukan hal tersebut, mereka sebenarnya kadang-kadang mereka sebenarnya nggak mau melakukan hal tersebut.
Ketika dikatakan kuduskanlah hari Sabat, ada kemungkinan sebenarnya mereka tidak tahu makna hari Sabat tersebut dan mereka itu melakukan sesuai dengan formalitas aja. Dan itu yang Tuhan kritisi pada saat itu. Itu yang Yesus katakan, Yesus kritisi pada saat itu. Yesus mau mengajarkan pada murid-muridnya yang bersama-sama dengan dia pada saat itu. Sehingga tidak membuat ibadah murid-muridnya menjadi ibadah yang munafik. Ibadah tanpa makna. Tuhan tidak menghendaki ibadah kita menjadi ibadah yang munafik. Menjadi ibadah yang tanpa makna. Maka dari itu penting bagi Yesus untuk mengatakan, untuk menjelaskan pada orang-orang pada saat itu. Kontras antara hukum Taurat dengan apa yang Yesus ajarkan. Apabila hukum Taurat mengajarkan, kalau orang membunuh harus dihukum. Tapi Yesus mengatakan pada murid-muridnya, ketika kamu sudah membenci, kamu sudah marah pada saudaramu, kamu harus dihukum. Karena apa? Kemarahan merupakan benih dari pembunuhan. Sebelum pembunuhan itu terjadi, ketika benih itu mulai muncul, itu yang harus kita cabut dari akarnya. Itu yang harus kita binasakan terlebih dahulu sebelum tindakan pembunuhan itu terjadi. Yesus mengatakan, kalau kamu marah sama saudaramu, kamu harus dihukum. Kalau kamu bilang kafir pada saudaramu, kamu harus dihadapkan ke mahkamah agama. Bahasa lainnya, kalau kamu menghina sesamamu, kamu harus dihadapkan ke mahkamah agama. Ada orang yang harus mengkoreksi kamu, ada orang yang harus memperbaiki kelakuan kamu. Kalau kamu berkata jahil pada saudaramu, kamu harus serahkan pada neraka yang menyala-nyala. Jahil ini dalam bahasa aslinya disebut raka. Raka itu adalah sebuah tindakan untuk mengeluarkan seseorang dari sebuah komunitas. Kalau bahasanya Pak David dan Pak Triyono adalah ekskomunikado. Kita kadang-kadang mengekskomunikado orang. Kita anggap aja gak ada lah. Sering kita marah sama seseorang, kita punya masalah sama seseorang, dan kita menganggap orang itu gak ada. Kalau kita pergi ke mall, kita ketemu sama orang yang kita gak suka, pura-pura gak lihat. Kalau enggak kita sibuk cari jalan lain gitu ya. Kita sibuk cari jalan lain. Kita udah nganggap orang itu. Kalau kita mengekskomunikade seseorang dari kehidupan kita, kita sudah membunuh orang tersebut di dalam kehidupan kita, kita harus serahkan pada neraka yang menyala-nyala. Dulu Bapak Ibu sekalian, saya kerja di bank. Ketika awal-awal kerja di bank, biasa anak-anak awal di bank itu suruh jaga di depan, suruh jaga di counter sales, suruh jaga di CS. Dan ketika pada saat itu ada seorang ibu datang bersama dengan temannya berkata seperti ini, Pak, saya mau ngambil jaminan saya di bank ini. Ketika kita lihat jaminannya, ternyata yang mengajukannya adalah suaminya. Sesuai dengan SOP, saya nggak mungkin kasih jaminannya sama istrinya, karena yang pinjam uang di bank itu adalah suaminya. Kita berkata sama ibu itu, kita nggak bisa kasih. Karena apa? Ini bapaknya yang pinjam uang di sini. Harus bapaknya yang datang, bapaknya yang ambil. Bapaknya ngambil. Ibunya ngomong apa? Suami saya sudah meninggal, Pak. Wah, ketika mendengar kata itu, saya sama teman saya masuk ke dalam. Kita ngambil aturan untuk ngambil jaminan dengan kondisi yang mengajukan pinjamannya itu meninggal. Saya kasih. Syaratnya ada surat kematian, ada surat ahli waris, seperti itu ya, seperti itu di bank. Dan si ibunya kaget, karena ribet kan, jadi ribet gitu ya. Jadi ribet, dia cuma mau ngambil jaminan, tapi kita ribet karena dia ngomong suaminya sudah nggak ada. Wah, repot ya Pak. Iya Bu, ini aturannya seperti ini. Aturannya seperti ini. Temannya yang menemani dia, bisik-bisik sama dia. Tapi sayangnya bisik-bisiknya pakai mikrofon. Dia ngomong seperti ini, teh, cigana si Aa, kudu dipilih harian heula. Loh, kenapa suaminya katanya sudah meninggal tapi harus dicari dulu? Bu, bukannya suaminya udah meninggal. Jawab si ibu apa? Dengan entengnya pada kita yang ada di depan. Iya Pak, dia meninggal di hati saya.
Gimana kita bisa nggak ketawa coba mendengar hal seperti itu. Kita lagi serius kerja, dia ngomong, "Iya Pak, meninggal di hati saya." Oh, udah pisah gitu kan. Jadi kita kasih aturan kalau ibunya udah pisah gitu kan. Tapi kadang-kadang kita seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kita nganggap orang itu udah mati di hati kita. Kita anggap orang itu udah nggak ada di hati kita. Kita anggap orang itu sudah tidak berarti lagi dalam kehidupan kita. Dan Yesus berkata, orang-orang seperti itu harus diserahkan pada neraka yang menyala-nyala. Orang-orang seperti itu harus diserahkan pada neraka yang menyala-nyala. Yesus pada saat itu lebih menekankan pada sikap batin seseorang terhadap sebuah masalah. Yesus pada saat itu lebih menekankan pada sebuah sikap batin seseorang untuk menghadapi orang yang lain. Dan kita akan belajar 2 poin saja yang diajarkan di Matius 5 ayat 21 sampai 26. Poin pertama adalah meninggalkan mezbahmu. Tinggalkan mezbahmu. Matius 5 ayat 23 berkata seperti ini. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Bapak Ibu sekalian, mezbah dalam tradisi Yahudi pada saat itu mempunyai makna yang luar biasa. Mezbah mempunyai makna sebagai pentahiran seseorang. Ketika kita tahu umat Israel dikeluarkan dari tanah Mesir oleh Tuhan melalui Musa. Dan ketika itu dalam perjalanan Musa menceritakan tentang asal-usul bangsa Israel terhadap bangsa Israel tersebut. Di akhir-akhir pelayanan Musa menuliskan sebuah kitab yaitu Imamat. Di mana dalam kitab Imamat itu secara terperinci Musa memberikan peraturan kepada orang-orang Israel untuk mempersembahkan persembahannya di atas mezbah sebagai bukti dari pentahiran dosa. Jadi penting, makna mezbah itu bagi orang Yahudi pada saat itu sangat penting. Karena apa? Mereka kalau mau ditahirkan dari dosanya, mereka harus membawa persembahan dan membakar persembahan itu di atas mezbah. Dan ketika Yesus mengatakan, kalau kamu mau persembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan saudaramu yang punya masalah sama kamu, apa yang harus dilakukan? Tinggalkan dulu. Tinggalkan dulu persembahan kita. Tinggalkan dulu mezbah kita. Karena apa? Bukan hanya perbuatan fisik kita, bukan hanya dosa kita yang kelihatan yang harus ditahirkan di atas mezbah, tetapi dosa yang tidak kelihatan juga harus ditahirkan. Kita harus minta maaf dulu sama orang yang bermasalah sama kita. Kita marah sama orang atau orang itu marah sama kita, kita harus datengin orang itu dan kita minta maaf. Dan kita minta ampun. Sebelum kita mentahirkan dosa kita yang terlihat di hadapan orang banyak. Tuhan mau gak cuma dosa kita yang terlihat aja yang kita tahirkan di atas mezbah. Tetapi dosa yang tidak terlihat juga harus kita tahirkan di atas mezbah. Tuhan mau bukan hanya dosa yang terlihatan aja yang kita akui di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mau dosa-dosa kita yang kita tidak sadari. Kadang kita tidak sadari, kita menyakiti hati orang lain. Kita memarahi orang lain, kita memaki-maki orang lain dengan kata kotor. Kita akui juga di hadapan Tuhan. Dan kita berdamai dengan orang yang bermasalah dengan kita. Jauh sebelum zaman Musa, makna mezbah lebih spesial lagi. Itu ada relationship antara seorang manusia dengan Tuhan. Itu adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kita tahu kisah Kain dan Habil. Kita tahu kisah tentang Abraham. Bagaimana mezbah digunakan untuk berhubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sebelum kita menyerahkan mezbah, persembahan kita di atas mezbah, kita tahu bahwa kita bermasalah sama orang, tinggalin mezbah kita.
Atau Tuhan mau ngomong seperti ini Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Jangan ngomong hubungan kita sama Tuhan sebelum hubungan kita dengan sesama dulu benar. Jangan ngomong hubungan kita dengan Tuhan sebelum hubungan kita dengan sesama itu betul. Dengan jelas Ibu Gembala minggu kemarin bilang hukum yang utama adalah cintai, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihi sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Gak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan tanpa kita mengasihi sesama kita. Gak mungkin kita bisa mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan kalau relationship kita dengan sesama kita masih berantakan. Tinggalkan mezbah. Tinggalkan mezbahmu. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara sekalian berpikir pada hari ini terlalu kasar, terlalu berat, terlalu sulit untuk kita lakukan. Tetapi itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita punya relasi yang baik dengan sesama kita dan kita punya relasi yang baik bersama dengan Tuhan. Jangan fokus sama dosa yang kelihatan aja Bapak Ibu sekalian. Jangan fokus sama dosa yang kelihatan aja. Karena ketika kita fokus sama dosa yang kelihatan, kita mengabaikan dosa yang tidak kelihatan oleh manusia. Tinggalkan mezbah. Tinggalkan mezbah. Poin kedua yang penting juga adalah mengusahakan perdamaian. Usahakan perdamaian. Mengusahakan perdamaian itu merupakan hal yang mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Betul? Mengusahakan perdamaian itu merupakan hal yang mudah untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Karena ketika kita bilang mengusahakan perdamaian, lawan kita bukan orang yang kita benci, orang yang kita sebelin, tetapi lawan kita ada diri kita sendiri. Lawan yang harus kita kalahkan adalah diri kita sendiri. Terkadang kita tahu sebenarnya kita yang salah sama orang itu, tetapi ego kita menahan kita untuk berdamai dengan orang tersebut. Terkadang kita tahu bahwa masalah yang terjadi antara kita dengan orang yang bermasalah dengan kita sebenarnya bisa diselesaikan dengan kata maaf. Tapi karena ego kita menolak untuk merendahkan hati kita untuk berdamai dengan orang tersebut. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Salomo dalam kitab Amsal pasalnya 16 ayat yang 32 mengatakan seperti ini. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Pahlawan merupakan orang yang telah lulus uji, Bapak Ibu sekalian. Tidak mungkin seorang pahlawan disebut pahlawan kalau tidak lulus uji. Dan dikatakan bahwa orang yang sabar itu lebih dari pahlawan. Orang yang menguasai dirinya, bisa kontrol dirinya sendiri, lebih baik daripada orang yang merebut kota. Mengusahakan perdamaian merupakan sebuah tindakan yang sangat sulit untuk kita lakukan. Karena apa? Lawan kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa merendahkan hati kita untuk berdamai dengan orang yang bermasalah dengan kita. Ada sebuah lagu yang baik, ada sebuah lagu yang sering kita nyanyikan zaman dulu, tapi kita tidak melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab sanalah Allah berberita agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Kita sering nyanyiin lagu ini, kita mungkin ribuan kali nyanyiin lagu ini, tapi kita ngelakuin apa yang kita nyanyikan dalam kehidupan kita. Kita gak melakukan apa yang kita katakan dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa berkat diperintahkan
kepada sebuah tempat di mana terjadi kerukunan. Kehidupan untuk selama-lamanya diperintahkan kepada sebuah tempat di mana kerukunan itu ada. Bapak Ibu sekalian, siapa yang mau diberkati? Lambaikan tangannya. Siapa yang mau keluarganya rukun, pekerjaannya rukun, kita rukun dengan teman-teman pelayanan kita rukun dengan teman kerja kita. Usahakan perdamaian dimanapun kau berada. Usahakan perdamaian dimanapun kita berada. Kalau kita mau lihat anak-anak kita betah di rumah, jangan lakukan seperti yang video tadi lakukan. Kalau kita mau lihat pegawai-pegawai di tempat kita berusaha, tempat usaha kita menjadi pribadi yang betah, menjadi orang pegawai-pegawai yang loyal kepada kita, usahakan perdamaian di tempat itu. Karena ketika perdamaian terjadi, ketika kerukunan terjadi, berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya diperintahkan Tuhan ke tempat tersebut. Dan puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, saya akan promosi sedikit. Gereja kita banyak menyediakan sarana bagi kita untuk bertumbuh di dalam kehidupan kita. Saya cek di core membership lesson 8 itu mengajarkan tentang puasa, di mana kita diajar untuk menyangkal keinginan kita untuk memuaskan diri kita sendiri. Kita punya Sharon, tempat di mana kita berbagi hidup satu sama lainnya. Bapak Ibu sekalian, mengusahakan perdamaian merupakan sesuatu hal yang penting untuk kita lakukan. Sulit untuk kita lakukan, tapi harus kita lakukan. Pertanyaan selanjutnya, kapan kita harus tinggalkan mesbah kita? Kita harus berdamai kita mengusahakan perdamaian bersama sama saudara kita secepatnya. Karena kalau kita mengusahakan perdamaian, kita bisa balik ke mesbah kita dan kita bisa punya relationship yang baik dengan Tuhan. Kalau kita tidak bisa mengusahakan perdamaian, Tuhan bilang apa? Percuma mesbah kamu sama Tuhan. Percuma relationship kamu sama Tuhan. Kalau kamu gak bisa jaga relationship kamu sama orang-orang yang kelihatan. Dan ada dua ayat yang terakhir yang sangat berarti ketika saya mempersiapkan itu, yaitu Matius 5 ayat 25 sampai 26. Berkata seperti ini, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau pada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata padamu, sungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau bayar hutangmu sampai lunas. Berhari-hari saya renungkan ayat ini. Dan kemudian hasil perenungan saya itu cuma 2 kata, Bapak Ibu sekalian. Cuma 2 kata. Jangan nyesel. Jangan nyesel kalau kamu gak berdamai sama saudaramu. Jangan nyesel kalau kamu gak berdamai sama orang tua kamu. Jangan nyesel kalau kamu gak berdamai sama suami kamu, istri kamu, anak-anak kamu, mantu kamu. Jangan nyesel kalau kamu gak berdamai sama bos kamu, pimpinan kamu. Jangan sampai semuanya terlambat dan kita gak bisa berdamai lagi dengan mereka. Ketika semua sudah terlambat, kita tidak bisa berdamai lagi dengan mereka, jangan nyesel. Karena dia bilang apa? Aku berkata padamu, sesungguhnya engkau gak akan keluar dari sana sebelum engkau bayar hutangmu sampai lunas. Jangan nyesel. 22 tahun hidup saya punya masalah sama bapak saya, sama papi saya. Sampai suatu saat ketika main badminton dia kena serangan jantung dan harus masuk rumah sakit pada saat itu. Bapak Ibu sekalian,
Ketika dia sudah mulai stabil, saya mengucap syukur sama Tuhan. Saya sering ceritain sama teman-teman komsel saya. Mungkin saya pernah cerita juga di tempat ini. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan, saya mengucap syukur. Karena Tuhan udah kasih kesempatan kedua buat papi saya. Sampai saat ini dia masih sehat, masih kerja. Pada saat itu saya mengucap syukur itu. Dan sesuatu yang saya sadari adalah seperti ini. Ternyata kesempatan keduanya bukan buat papi saya. Kesempatan keduanya buat saya. Kesempatan keduanya buat saya. Buat berdamai dengan papi saya. Jangan sampai kita nyesel. Jangan sampai kita nyesel. Kalau pada saat itu nggak ada kesempatan kedua, kira-kira saya nyesel nggak? Nyesel. Dan dengan apa saya bisa membayar penyesalan saya? Saya nggak bisa membayar penyesalan ini. Karena apa? Semua sudah terlambat. Jangan nyesal. Cuman 2 poin yang singkat sekali. Tinggalkan mesbahmu, usahakan perdamaian. Penting anger management dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Kita penting untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan dengan kemarahan kita. Karena apabila kita melakukannya, kita bisa punya relasi yang baik dengan Tuhan dan memperoleh kehidupan untuk selama-lamanya. Sebaliknya, apabila kita tidak mengusahakan kedamaian dalam kehidupan kita, ada sebuah ayat di Kejadian 4 ayat ke-7. Tuhan mengatakan ini pada Kain, doa sudah mengintip di depan pintu, dan sesuai dengan firman Tuhan, upah dosa adalah maut. Dosa sudah mengintip di depan pintu, dan upah dosa adalah maut. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, sekali lagi Tuhan kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk kesempatan baru Kau berikan pada kami Tuhan untuk belajar firman-Mu Tuhan, mengerti tentang firman-Mu dan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau terkadang kami nampak baik di gereja, tapi kami melupakan Tuhan dosa-dosa kami, kekesahan kami yang tidak terlihat oleh orang banyak. Siang hari ini Tuhan, kami dengan sebuah komitmen yang baru Tuhan. Kami mau memperbaharui relasi kami bersama dengan Engkau. Dan kami mau memperbaharui relasi kami dengan sesama kami. Sehingga sungguh Tuhan, kami bisa melihat Tuhan kemuliaan Engkau nyata di dalam kehidupan kami. Dan kami bisa menjadi berkat yang benar-benar menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Jadikan kami orang-orang bisa mengendalikan kemarahan kami Tuhan dan tahu apa yang harus kami lakukan ketika kami sedang marah. Jadikan Tuhan kami orang-orang yang mengerti Tuhan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami dan tentang kemarahan kami. Mengucap syukur sekali lagi Tuhan untuk kesempatan bagi kami semua untuk belajar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, pernah terpikir nggak apa sih tujuan kita bekerja? Apakah hanya untuk mencari uang atau nafkah saja? Sampai kapan kita harus bekerja? Apakah saudara sudah puas dengan pekerjaan saudara saat ini? Semua pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab dalam Biblical Night bulan Agustus dengan seri tema Purposeful Professional Life. Pertemuan seri kedua ini berjudul Redemption in Vocation. Dalam pertemuan ini, kita akan mempelajari tentang makna pekerjaan bagi orang percaya, tujuan dari pekerjaan, dan bagaimana menerapkan nilai-nilai Kristen dalam dunia pekerjaan. Pertemuan seri kedua ini akan diadakan secara online via Zoom Gereja Rehoboth pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus pukul 19. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, dalam dunia dengan teknologi komunikasi yang semakin canggih,
semua orang semakin mudah terhubung satu dengan yang lain. Jarak sudah tidak menjadi penghalang untuk bersosialisasi. Namun, di sisi lain justru banyak orang mengalami kesepian. Lalu bagaimana cara kita mengatasinya? Melalui Pastor Corner bulan ini, kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana mengatasi kesepian berdasarkan firman Tuhan bersama dengan Pendeta Gunawan Wirianto. Pastor Corner diadakan hari Kamis 22 Agustus 2024 pukul 7 malam dengan tema Knowledge atau kesepian. Acara ini diadakan via Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Ada beberapa kemuliaan yang perlu disampaikan, yaitu minggu depan kita berbakti dengan satu kebaktian ucapan syukur, yaitu Tuhan sudah memimpin memberkati negara kita selama 79 tahun. Pada saat itu juga kita akan bersama-sama menyanyikan Indonesia Raya, menyanyikan Cipta. Dan kita bisa syukur atas berkat Tuhan ini. Pada minggu depan, bagi saudara yang punya baju batik, boleh pakai. Tapi kalau tidak punya, nggak usah spesial beli untuk itu saudara. Tapi jangan kalau nggak punya juga, saya nggak datang. Jangan saudara. Ya, kita bersuka cita bersama-sama minggu depan tanggal 18 Agustus. Kebaktian seperti biasa, jam kebaktian umum 1 dan kebaktian umum 2. Selanjutnya, tanggal 21-nya hari Rabu itu berkat untuk lansia. Ada kebaktian lansia yang dimulai jam 3 sore di basement. Kebaktian lansia ya. Tanggal 21 Agustus hari Rabu. Baik, terima kasih untuk perhatian saudara. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Agar kami bukan hanya untuk mengerti, tapi kami mau lakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan untuk kami semua. Kami minggu depan juga akan ucap syukur bersama-sama di mana Tuhan telah memimpin bangsa dan negara kami selama 79 tahun lamanya. Engkau tolong Tuhan dalam ibadah itu supaya kami boleh bersuka cita bersama-sama karena kami tahu Indonesia ada dalam kendali dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan dan memberikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar kami memberikan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kalau kami minggu depan akan masuk dalam minggu yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kami secara pribadi, usaha kami, pekerjaan kami, dan kuliah, sekolah anak-anak kami semua. Mari Tuhan memberkati kami semua. Juga Tuhan berikan tubuh yang sehat, kesehatan bagi kami semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapa. Minggu depan kami dapat kembali bersama-sama mengucap syukur dalam ibadah pada hari itu. Kami percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
Bapa, terima Selamat hari Minggu, sampai berjumpa pada ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, pernah terpikir nggak apa sih tujuan kita bekerja? Apakah hanya untuk mencari uang atau nafkah saja? Sampai kapan kita harus bekerja? Apakah saudara sudah puas dengan pekerjaan saudara saat ini? Semua pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab dalam Biblical Night bulan Agustus dengan seri tema Purposeful Professional Life. Pertemuan seri kedua ini berjudul Redemption in Vocation. Dalam pertemuan ini, kita akan mempelajari tentang makna pekerjaan bagi orang percaya, tujuan dari pekerjaan, dan bagaimana menerapkan nilai-nilai Kristen dalam dunia pekerjaan. Pertemuan seri kedua ini akan diadakan secara online via Zoom Gereja Rehoboth pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus pukul 19. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, dalam dunia dengan teknologi komunikasi yang semakin canggih, semua orang semakin mudah terhubung satu dengan yang lain. Jarak sudah tidak menjadi penghalang untuk bersosialisasi. Namun, di sisi lain justru banyak orang mengalami kesepian. Lalu bagaimana cara kita mengatasinya? Melalui Pastor Corner bulan ini, kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana mengatasi kesepian berdasarkan firman Tuhan bersama dengan Pendeta Gunawan Wirianto. Pastor Corner diadakan hari Kamis 22 Agustus 2024 pukul 7 malam dengan tema No Lab atau kesepian. Acara ini diadakan via Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.